Tapi gagal kan? Apanya yang gagal nih? Agak tahu saya. Ya Kaisang atau yang Undang-undangnya atau Kaisangnya yang gagal ini? Tapi pemerintah kita ini sebenarnya agak lain gitu. Apalagi partai politik juga agak lain, politisi juga agak lain ini. Alasannya intinya ya transisi pemerintahan gitu kan. Padahal mungkin saja ini salah satu strategi Jokowi untuk kemudian mengunci agar Prabowo ini juga berkomunikasi dengan Jokowi ke depannya. Hai kawan Ghosting, kita lagi ada di Kanvas Cerita. Oh, ada cerita apa hari ini? Hari ini tuh banyak cerita sebenarnya. Banyak ya? Ya, banyak konflik. Oh, konflik. Kan hari ini Indonesia sedang banyak peringatan-peringatan. Saya kira yang konflik itu cuma Rusia sama Ukraina. Oh, atau enggak Palestina sama Palestina sama Iran. Iran. Israel itu. Ternyata Indonesia juga konflik ya, Banyak konflik. sama bangsanya sendiri. Iya. Iya. Kita kekurangan musuh kayaknya ya, sampai harus tengkar sama. Soalnya kan Indonesia kan ini kan macan Asia. Jadi kalau pihak-pihak luar itu takut ke Indonesia. Jadi yang di dalam aja aja. Yang penting di dalam aja. Ya. Apa konflik apa? Sekarang itu yang hari ini sedang hot news gitu, yang sedang panas-panasnya. Ada apinya. Iya, kayak rokok ini. Kalau dibakar gitu kan, ada asap gitu. Soal undang-undang pilkada. Kan hari ini kan mau masuk pilkada ini kan, setelah pilpres dan pilkada. Yeah. Pilkada serentak. Itu kan yang menjadi apa namanya itu? Yang menjadi isu soal putusan MK itu yang mau direvisi sama DPR. Oh iya, Jadi ceritanya MK ini kan sudah punya keputusan. Nah, ya, keputusannya sudah cukup membawa angin segar lah bagi demokrasi kita. Setelah kemarin membuat putusan 90, akhirnya Gibran bisa maju. Angin segar akhirnya, oh ini ya yang mau dianulir sehingga kemudian putusan MK ini nggak berlaku dan ada undang-undang baru yaitu undang-undang pilkada. ya, itu. Tapi gagal kan? Apanya yang gagal nih? Agak tahu saya. Ya Kaisang atau yang Undang-undangnya atau Kaisangnya yang gagal ini? Nah, ini sulit. atau dua-duanya belum gagal, tapi nggak paham saya. Gagalnya hari ini, per hari ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya. Jam 10 tadi lah. Ya. Itu kan dari pagi itu kayaknya DPR mau mengadakan ini apa namanya itu? Pengesahan. Cuman kan quorum tidak terpenuhi sehingga dibatalkan RUU itu. Hingga putusan MK yang akan dipakai gitu. Sampai hari ini katanya begitu. Sampai per tanggal 27 kata Dasto. Per tanggal 27. Sedangkan pendaftaran itu sampai akhir 27 ya. Ya itu. Ya. Kan kita ini kan kalau DPR yang bicara itu takutnya ini bukan berprasangka buruk ya, tapi kan memang kalau DPR itu kayaknya wajib untuk kita ini kita berpikir negatif ya, karena tiba-tiba nanti malam-malam langsung disahkan gitu kan. Jadi ternyata berpikir negatif itu bukan cuma kepada pasangan kita tapi juga kepada wakil rakyat kita. Iya itu. Kalau pasangan kita kan keluar malam-malam. Kalau wakil rakyat kita ngetok malam-malam. Nah, ngetok malam-malam gitu, sembunyi-sembunyi gitu. Cuma memang dari berbagai macam kasus soal rencana perubahan revisi undang-undang pilkada, itu ceritanya kan sebenarnya sudah agak dibahas selama 1 tahun. Lah, pasca putusan MK 1 hari, itu tuh akhirnya tiba-tiba DPR itu dengan sigap langsung menanggapi untuk kemudian merevisi undang-undang pilkada. Itu kan yang kemudian akhirnya meresahkan masyarakat gitu. Mungkin begitu ceritanya. Tapi ini sebelum masuk karena kan takutnya nanti penonton Indonesia ini banyak yang nggak tahu gitu. Kayak saya orang awam gitu. Jadi takutnya nggak tahu soal putusan mana yang mau dirubah sama
DPR gitu soal putusan MK itu. Oh gitu. Sebenarnya gini, DPR itu bukan ingin mengubah putusan MK, tapi semacam ingin melawan dan menggagalkan putusan MK. Satu soal ambang batas threshold kursi DPR yang kemudian nanti bisa mencalonkan gitu. Ya, yang awalnya 20 kan. 25%. Nah, itu akhirnya berubah menjadi 7,5%. Ya. Akhirnya bisa gitu kan. Maka PDIP yang tidak punya angin segar soal dia mencalonkan di Jakarta salah satunya, akhirnya bisa gitu karena keputusan itu. Yang kedua itu soal batas usia. Lagi. Ini cerita ini berarti. Lagi kedua kali ya. Cuma ini trik nanti. Iya, cuma bedanya yang kedua ini masyarakat sadar. Sadar. Kalau kemarin enggak. Kemarin sadar sedikit. Tapi telat. Ya karena MK sudah mutusin. Lah, orang-orang yang kemarin ini yang sekarang bersuara itu kan kalau sudah MK mutusin mau bagaimanapun keputusannya ya berpihak atau enggak gitu, meskipun karena paman. Ya tetap diikuti gitu. Oh, putusan MK. Putusan MK tetap diikuti. Seburuk apapun itu. Lah, sekarang enggak mau dilawan gitu. Karena sehingga nanti terpilihnya itu gubernur nih terpilih saya jadi gubernur. Nah, ketika saya sekarang umur 29, tapi ketika terpilih nanti saya umur 30 enggak apa gitu. Nah, itu persoalannya gitu. Satu-satunya yang cuma mau nyalon enggak ada lagi gitu. Yang di bawah umur itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi cuma satu. Karena kalau jadi tes kebawahan banget. Jauh. Nanti itu ada kayaknya di salah satu komentar itu, entah lupa saya di sosial media itu. Ini harus dikawal. Nanti tiba-tiba jadi tes jadi gubernur malam-malam. Iya, karena nggak bisa gitu, meskipun siapapun kemudian orang yang udah sekarang umur 29 gitu, kemudian dia mau nyalon jadi kepala daerah, nggak ada satu-satunya yang punya potensi dan satu-satunya yang punya backingan pusat ya Kaisang gitu. Sehingga akhirnya ini yang bermasalah dan ini juga akhirnya yang bikin rame nih gitu. Seandainya cuma satu misal soal itu tuh mungkin nggak terlalu rame sehingga kayak gini lah, tapi caranya memang tetap akan bikin rame. Cuma kalau akhirnya masuk juga ke batas usia, ini akhirnya yang meledak pada satu orang ini kan sasarannya satu orang. Sama kayak kemarin gitu yang dari 40 ke 35 kan siapa satu-satunya calon? Enggak, itu kan tetap, tapi kan ada pengecualian. Iya kan, pengecualian kan. Pengecualiannya iya kan intinya kepala daerah khususnya untuk sini ya, gitu. Itu kan anehnya akhirnya kemudian sekarang kita ramai. Kalau kemarin MK waktu Pilpres itu MK Mahkamah Keluarga. Kalau kan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Setelah putusan itu. DPR-nya yang agak oleh. Memang kan dari dulu. Kalau DPR itu. Cuma ini. Hebatnya DPR itu, ya kan? Saya tidak paham ya. Mungkin karena sampai hari ini yang membela berbagai macam putusan MK itu kan satu-satunya parpol ya PDI gitu kan. PDIP gitu karena dia yang tidak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju plus. Plus nah, jadi ternyata yang plus ini bukan cuma budget plus ini. Ada king. Dalam politik juga ada plus itu kan. Nah, satu-satunya yang tidak tergabung kan PDI. Kebetulan ketua DPR Republik Indonesia kan Puan kader PDI. Nah, kebetulan juga ini nggak tahu saya ini kebetulan atau enggak gitu. Cuma sebenarnya dalam politik itu kan gak ada yang kebetulan. Semua sudah dirancang sedemikian rupa. Mungkin begitu. Jadi pas kebetulan Puan lagi di luar negeri gitu kan, dia lagi ada kunjungan kerja, undangan dan sebagainya. Jadi otomatis menggantikan adalah wakil-wakil DPR. Salah satunya adalah Dasko itu. Dasko. Iya, bahkan Caimin ini nggak ngerti gitu. Kalau ternyata ada undangan, kalau ternyata ada rapat balik gitu, legislasi. Sebagai wakil gitu kan? Iya, sebagai wakil juga gitu kan. Terkait kemudian perencanaan perubahan rancangan undang-undang pilkada gitu. Juga nggak ngerti gitu. Malah tadi juga diundang yang rencananya tadi gitu. Dan ternyata di dalam DPR itu juga ada anggota-anggota PKB gitu. Meskipun ya pernyataan Caimin selaku politisi tidak sepenuhnya dapat dipercaya juga. Karena politik itu selalu tentang yang tidak dibicarakan cuma kan begitu. Di bawah meja. Selalu yang ada di bawah meja gitu. Memang paling bener silahkan buka HP kemudian di sisi sebagian itu kayaknya percakapan paling banyak. Itu. Tapi kalau di telepon, telepon bisa juga. Sulit juga. Apalagi teleponnya pakai Nokia. Kayak ketemu gitu.
tambah sulit itu dicarinya. Oh gitu ya sekarang. Tapi Nah, yang menjadi, tapi apakah rancangan undang-undang yang ingin disidangkan oleh DPR itu sepenuhnya sudah batal atau kemudian akan secara tiba-tiba sah gitu, atau mau ada rancangan baru untuk kembali sidang paripurna itu? kalau saya jadi pejabat ya, Nah. kalau saya jadi pejabat kira-kira enggak lah, saya tidak akan mengambil jalan untuk tetap mengesahkan itu gitu kan. Kalau saya jadi pejabat, karena saya ngerti bahwa setelah itu rakyat itu pasti akan ramai kan terkait berbagai macam menolak semua keputusan itu. Itu pasti ramai itu karena sekarang sudah ramai itu. Jadi kalau sampai nanti nekat ugal-ugalan banget, oh ini bakal terjadi berbagai macam hal yang kemudian di luar kemungkinan. Kalau menurut saya begitu ya. Pandangan. Kalau saya jadi pejabat. Tapi kalau saya sudah tidak punya malu, saya sudah ya terserah lah gitu. Tapi kan pejabat sulit untuk diprediksi ini ke arahnya kemana. Sulit diprediksi. Yang pada intinya adalah nanti rakyat ini apakah kemudian bisa diatur ya oleh berbagai macam elemen, entah nanti ketua-ketuanya, ormasnya atau siapanya gitu kan. Karena tidak ada sekarang yang menyatakan sikap, ormas itu gak ada yang menyatakan sikap untuk kemudian ya gimana enaknya tentang keadaan kemaslahatan umat ini, itu gak ada gitu kan. Karena punya kambang paling ya. Enggak, kalau kata komedian tadi kan yang salah satu yang ramai juga itu kan ceritanya hari ini kan tentang demonstrasi yang dihadiri oleh komedian gitu. Oh iya. Ya kan? Jadi setelah pintu itu sekarang nggak lagi ngelawak, iya. tapi ngelawan kata saya. Melawan. Kata Rigen. Ya. Karena di dalam sudah banyak yang melawan gitu. Karena udah banyak yang ngelawak, biar kita aja yang ngelawan gitu. Oke, menarik. Oh ya, sekarang tadi ya di Jakarta itu di depan gedung DPR RI ya. Jakarta ada, Jawa Tengah ada, Malang juga ada, macam-macam tadi banyak. Didatangi banyak artis tadi ya, kayak artis, ya, sampai Reza Rahardian itu. Tuh, kata saya lagi syuting. Ternyata masih. Kirain syuting ini Dilan. Bukan. Kan demo. Kalau itu kan demo kan. Yang terakhir sudah kerja itu. Tapi kan akhirnya dari fenomena itu kita sadar bahwa ini kita tuh sudah sampai satu titik yang capek banget gitu. Capek lah gitu. Kalau menurut sampean gimana? Saya itu melihat ini ya, hari ini ya soal undang-undang pilkada itu ya. Memang banyak sebenarnya seragam artis, bahkan orang yang public figure ya, yang awalnya diam, tiba-tiba mereka itu bersuara untuk menyampaikan ini. Artinya ada kegentingan yang memang sangat-sangat urgent sekali gitu untuk dikomentari gitu, entah dari kalangan manapun gitu. Apalagi banyak kayak artis-artis, kayak ada yang sering saya tonton itu di itu Raymond Ching itu, kalau biasa Raymond apa gitu, dia tuh biasanya bicara soal ekonomi, terus soal bagaimana marketing, pemasaran dan sebagainya. Itu tiba-tiba dia itu juga mengomentari soal peringatan apa itu negara ya, peringatan darurat. Peringatan darurat itu, soal itu yang dibuat oleh Mata Najwa itu ya, yang awalnya itu kayaknya memang hari ini semua kalangan itu perlu untuk menyuarakan ini gitu, untuk mengawal, benar-benar mengawal ya soal-soal pilkada ini, karena mungkin kita tidak ingin kecolongan kedua kalinya. Karena negara ini kan bukan hanya untuk satu keluarga, bukan kelompok sekarang bicara satu keluarga gitu. Jadi akhirnya seluruh karya reformasi yang menghasilkan berbagai macam elemen partai politik itu tunduk pada satu keluarga itu. Nah itu kan sampai akhirnya dia membentuk satu koalisi besar Kim plus ya, plus 2 plusnya itu. Karena yang bergabung 3 sebenarnya, harusnya plus kalau cuma 1 plus gitu kan 3 ini yang bergabung, PKS, PKB, Nasdem gitu kan. Ya kita jadi bingung gitu, apa alasan kemudian akhirnya partai politik malah bermuara ke sana semua gitu. Kenapa kita tidak menjadi tiang-tiang hasil reformasi untuk kemudian menjaga
kedaulatan bernegara kita dan demokrasi kita gitu. Apalagi ada Caimin gitu kan, aktivis-aktivis masa lalu yang kemudian juga ikut terlibat. Salah satu-satunya ketua partai yang mantan aktivis. Wah, ada lagi satu. Siapa? Bahlil. Oh ya. Baru kan. Ya. Lupa saya. Oh iya. Baru. Habis bagi-bagi lambang jadi ketum. Oh iya. Oh ada 2 sekarang. Ada dua. Lumayan lah itu perkembangannya. Tapi kan terlalu ini kalau Bahlil itu. Tapi sebenarnya yang origin dari ini tidak tentang undang-undang pilkada, juga tidak tentang Anies atau PDI, tapi ini tentang, bagi saya, tentang cara kita bernegara gitu. Kita sudah melihat berbagai macam hal gitu kan. Kita ngerti bahwa kemarin Jokowi juga mengatakan ini hal biasa. pas di ini ya, hal biasa kan, pas di Golkar gitu kan, dengan baju kuningnya gitu kan, yang mau jadi Kader baru gitu katanya. bukan. Oh bukan. Soalnya kuning kan, pakai baju kuning. Mau jadi ketua dewan pembina gak jadi. Oh iya. Karena mungkin lagi rame ya. Iya. Yang mengatakan bahwa ini nih sebenarnya hal biasa terjadi di antara lembaga-lembaga negara karena mereka punya kewenangan masing-masing gitu. Dan keramaian soal undang-undang pilkada ini, rencana revisi undang-undang pilkada ini, yang disalahkan atau disudutkan itu tetap si tukang kayu katanya. Penebang. Iya, tetap si tukang kayu. Salahnya tetap si tukang kayu. Padahal yang ribut-ribut di MK, yang ribut-ribut di DPR, yang disudutkan tetap si tukang kayu. Saya ngerti bahwa Jokowi sedang ingin menyampaikan saya sebenarnya nggak terlibat gitu. Nah itu tuh ini saya tidak paham dia sedang bermuka bolos atau bagaimana gitu. Tapi karena kejadian masa lalunya, karena berbagai macam kejadian masa lalu, akhirnya nggak bisa. Statement itu tidak bisa dipercaya dan ini nih hanya ingin sekedar mematikan nalar kita. Karena Jokowi mau dibilang otoriter, nggak otoriter, gitu kan? Mau dibilang mentingin rakyat, juga enggak gitu. Jadi bingung dia. Yang intinya kalau Cuma yang nggak bingung satu. apa? Berubah aturan. Itu olahraga ya. Kan itu kan. Gak otoriter, gak memihak rakyat, tapi memihak keluarga. Saya jadi teringat dengan Jokowi. Dulu dia mengatakan bahwa apapun yang menjadi keputusan MK harus kita patuhi karena ini bersifat mengikat dan final. Itu pas dulu, pas Pilpres. Oke. Sekarang berbeda. Hal biasa. Harus menghormati gitu. Antar lembaga. Oke. Jadi kayaknya lembaga negara kita sudah diadu-adu gitu kan. Cuma karena satu orang yang membuat ribut 270 juta manusia di Indonesia. Kurang hebat apa dia coba? Hebat banget gitu. Mungkin sebelum masa jabatannya berakhir kan, bikin gaduh dikit lah. Takut nasib anaknya kayak AHY. Enggak jadi. Tapi kan dia udah enak kan, gabung dengan koalisi yang jadi pemenang. Iya. Tapi kan ada juga itu yang nggak gabung tapi tiba-tiba dapat. Jadi nggak ada bedanya katanya itu. Antara yang berjuang sama yang tidak berjuang. Tapi memang kalau kata saya cerita-cerita akhir ini tentang Jokowi itu yang kemudian akhirnya membuat banyak keributan entah soal aturan, kemudian soal sikap-sikap politiknya gitu. Di akhir masa jabatan gitu. Kita ini kan harusnya berpikir gimana cara landing dengan baik gitu kan. Seandainya pesawat, ini kan sudah mulai landing nih gitu. Mau selesai kita terbangnya sudah selesai. Ini nih malah gak mau landing dengan baik gitu. Mana nyari yang krik. Atau mau terbang lagi. Oh iya ya. Kayaknya dia nggak mau turun. Kayaknya nggak mau turun dia. Mungkin nggak mau turun ya. Tapi ya soal pilkada ini, kenapa yang menjadi hal yang sangat seksi gitu untuk dibicarakan itu ya soal bagaimana perubahan undang-undang pilkada ini. Kenapa hanya perihal Jakarta dan Jawa Tengah yang ramai? Maksudnya gini, aturan ini seharusnya kan pilkada ini mengikat untuk seluruh wilayah di Indonesia kan gitu. Karena ini akan menentukan bagaimana persyaratan pendaftaran untuk calon-calon di daerah-daerah yang lain gitu.
sehingga tidak hanya terfokus pada Jakarta dan juga Jawa Tengah gitu. Apa mungkin ya kalau Jawa Tengah kan sudah untuk itulah gitu. Ya, Dasar. Untuk nggak ada pisang di sini. kan bisnisnya sudah selesai. Oh udah selesai. Jalur politik. Oh sekarang jalur politik. Deso katanya. Bukannya bisa Bisa, politik. bisa. Enggak itu kan hari ini mungkin ya kalau Jawa Tengah ya udahlah untuk itulah. Sekarang bicara soal pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta kan begini sebenarnya. Mungkin Saya betul. Saya bentar. Tapi kan yang menggugat di MK itu kan sebenarnya ini dari Partai Buruh sama Gelora kan ya. Kalau Gelora kan masuk ke Prabowo. Ini plus gitu. Kayaknya sebelum ini kayaknya kan, sebelum koalisi terbentuk plus itu mungkin yang digugat kan. Mungkin. Nah, setelah digugat mungkin agak membingungkan untuk ini kan. Jadi mungkin habis itu Fahri telepon, halo, ini gimana ceritanya? Kok kamu menggugat sampai selesai gitu? Sampai jadi. Mungkin. Ya, Tapi sebenarnya saya juga suka sebenarnya sama Fahri itu karena dia satu-satunya orang yang kemudian fair tentang berbagai macam statement. Meskipun akhir-akhir ini masa-masa pilpres dan sebagainya, dia cukup lebih soft dan tidak terlalu terlihat seperti masa lalu. Ya kan, cuma memang terlihat gitu semua kalau udah Kalau ada kepentingan sudah sudah dalam satu forum yang awalnya dulu galak tiba-tiba Tapi soal pilkada Jakarta ini karena menarik memang pilkada Jakarta. Karena diakui atau tidak pusat politik yang kemudian dilingkup secara nasional kan di daerah itu ya salah satunya Jakarta. Dan yang paling pas untuk kemudian dilihat oleh seluruh nasional Jakarta gitu. Mungkin setelah jadi gubernur Jakarta mungkin tingkatannya bisa karena popularitasnya sudah terkenal duluan. Entah dia buruk atau baik, pasti popularitasnya naik. Itu pasti. Makanya akhirnya ramai gitu. Dan yang kemudian bikin ramai juga adalah Kim plus itu gitu. Kim plus itu plus 3 kali Kim plus ya gitu. Itu yang akhirnya bikin ramai juga karena tidak ada satupun partai, tidak ada satupun koalisi dari partai politik yang akhirnya menandingi ini. Yang kedua muncul calon independen. Lah calon independennya ini juga bermasalah. Banyak cacatnya. Ya kan. Banyak cacatnya. Cuma bukan kehilangan tangan. Pengambilan KTP. Identitas kan. Untuk dimasukkan jadi pendukung. Iya, pendukung. Orang yang sudah menyatakan diri untuk mendukung pasangan independen ini. Katanya jadi mantan kepala BIN. Katanya begitu. Kalau kata Ridwan Kamil kan ini musuh yang sangat berat. Kan bisa mengumpulkan berapa ribu itu? Sekitar 850.000 KTP. KTP itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali memang. Hampir 1 juta lah itu. Itu kan yang akhirnya bikin ramai dan orang-orang menganggap dan banyak statement yang mengatakan bahwa ya ini hanya sekedar calon bayangan ya kan, calon boneka yang kemudian dipasang supaya Ridwan Kamil ataupun Kim plus gitu ya. itu tidak malu jika akhirnya nanti kalah dengan kota kosong gitu. Dan Jakarta, warga Jakarta ini kan termasuk warga yang kemudian punya kapasitas pendidikan yang cukup tinggi. Jadi nggak sekedar karena bansos mereka milih enggak, tapi juga ada rasionalitas dan sebagainya. Dan di sana juga banyak tokoh-tokoh, entah selebritas apa sebagainya juga banyak juga kan. Sehingga akhirnya seksi itu. Maka kalau akhirnya Anies ini bisa maju misal, Anies bisa maju misal, kemungkinannya kan juga menang karena elektabilitas tertinggi sampai hari ini ya tetap Anies gitu kan. Lah kalau Anies menang, maka modal politik terbesar 2029 untuk mengalahkan siapapun dulu. Siapa tahu nanti ada calon-calon lain gitu. Siapapun lah di 2029 tetap ya Anies punya panggung gitu. Dari berbagai macam proses pilpres kemarin ditambah dengan dia gubernur lagi misalkan, maka Anies tetap punya panggung gitu. Tapi kalau akhirnya dia gak ada, soal 2009 kan bisa diatur lagi, bisa ditata lagi. Kemudian kenapa harus bukan PDIP di Jakarta? Ya supaya yang mengambil alih nanti yang punya popularitas tinggi 2029 ya bukan PDIP gitu. Sederhananya begitu, apalagi sekarang terjadi berbagai macam konflik antara PDIP dan kekuasaan mana? Kekuasaan kayaknya gak besar. Gak besar. Bisa multitafsir itu. Iya, tafsir. Kalau kira-kira saya begitu. Cuma kalau sampai saya melihat gini, ini sudut pandang saya secara pribadi ya soal
bagaimana hari ini di Pilkada Jakarta itu, kenapa sampai perubahan. Sebenarnya nggak tahu kenapa partai kalau Bu Singga terlalu ya, partai Gelora ya yang termasuk dalam koalisi itu untuk menggugat soal threshold itu kan, threshold yang awalnya 20% atau 25% menjadi 9,5%, 10%, sampai 6,5% kalau nggak salah, itu paling minim itu sekarang. Sehingga itu yang menjadi angin segar nih bagi ya khususnya PDIP yang tanpa berkoalisi pun dia bisa mencalonkan gitu dari partainya gitu. Sehingga hari ini tuh ya kenapa menjadi konflik antara di DPR soal undang-undang yang menjadi putusan di MK, karena yang ditakutkan mungkin karena sudah terbentuk Kim plus ini kan, dia kan sudah bisa mencalonkan kan dengan gabungnya koalisi plus itu triple plus gitu itu, sehingga bisa jadi nanti ada kegonjangan politik di koalisi Kim plus itu. Karena kalau kita lihat kan ada partai besar juga di pemilu pemenang di Jakarta, ada PKS itu kan partai tertinggi di sana kan, itu kan dia jadi calon wakil kan, meskipun ya sebenarnya seharusnya kan jadi ketuanya aja, jadi gubernurnya daripada wakil sebenarnya, tapi karena kepentingan politik untuk bisa mencalonkan kan jadi bisa bergabung, dan mungkin nggak tahu transaksi politiknya seperti apa, mungkin ada jatah yang lain atau gimana, saya nggak tahu. Ya minimal jadi menteri lah. Ya siap posisi terus. Masa jadi wakil pemenang DKI Jakarta gitu. Jadi hari ini tuh akan menjadi kegonjangan politik yang sangat fenomenal mungkin ya, khususnya di Jakarta ini, karena melihat ketika nanti ada godaan yang lebih seksi di kubu koalisi Kim plus ini, bisa jadi ini koalisi plus ini bisa bubar, terpecah. Entah itu PKS, PKB, Nasdem, ini kan tiga partai besar juga kan. Tentunya mereka juga punya kegairahan politik yang untuk menunjukkan kader-kadernya atau orang-orang yang diusungnya agar dia bisa berkontestasi di DKI ya, di Jakarta khususnya gitu. Karena kan Jakarta ini kayak sentrum pusat politik ya, sejauh ini. Iya, kalau udah masuk ke Jakarta ini, meskipun dari daerah manapun ya, mantan gubernur provinsi mana gitu, kalau sudah mau ditarik jadi gubernur Jakarta ini ya, provinsi Jakarta ini, itu elektabilitasnya nanti akan naik gitu. Nasional itu, secara nasional. Jadi sangat seksi untuk persiapan 2029 itu juga menarik. Apalagi Anies hari ini kan ya memang kan dia tidak tergabung dalam partai manapun, bukan anggota partai, jadi dia independen. Jadi meskipun elektabilitasnya tinggi, karena dia juga mungkin merasa bahwa saya tanpa partai politik bisa mencalonkan gitu, mungkin tapi ya sedikit lah tapi kan nggak tahu ini, tapi bisa soal itu ya, bisa jadi Anies akan dicalonkan oleh partai yang tergabung dalam Kim plus ini. Kalau melihat situasi sekarang ya, yang semua partai bisa berkontestasi di pilkada gitu, menurut saya ini hal yang sangat menarik dan patut untuk kita kawal putusan MK itu. Ya betul. Iya, karena Bung Fahri itu kan memang sebenarnya sudah dari dulu kan untuk menggaungkan threshold ini untuk dihilangkan. Karena kalau gak ada threshold dia mau maju kan. Ya, jadi presiden. Berapa, 1 tahun apa 2 tahun KPK? 1 tahun. Korupsi hilang. Langsung maju ke depan sih. Korupsi hilang ya gitu. Kayak jarum itu. Ya. Tapi kan memang sebenarnya seharusnya kan itu sudah jauh-jauh hari oleh Bung Rocky sebenarnya juga soal threshold itu. Memang kenapa sih harus pakai threshold terlalu banyak gitu? Karena itu akan meminimalisir kuota untuk
pencalon atau calon dari entah itu pilkada, entah itu pilpres gitu. Iya. Jadi semakin banyak semakin seru nih gitu pertandingannya gitu. 270 juta lebih Indonesia, masa cuma 2-3 orang yang mencalonkan gitu. Bisa jadi itu kan, dan ini efeknya sebenarnya juga bukan hanya di Jakarta sebenarnya. Bisa jadi di daerah-daerah yang lain. Karena threshold yang sudah diturunkan dari 20 sampai 25% itu bisa membubarkan koalisi-koalisi yang sudah terbentuk. Ya bisa jadi. Kan sekarang itu yang detik-detik akhir ada pendaftaran bisa pecah koalisinya. Bisa pecah. Tahun kemarin, bukan tahun kemarin kan gitu. Itu bisa pecah, apalagi yang masih belum pendaftaran. Itu belum penutupan. Jadi menurut saya sangat ditunggu ini soal pilkada ini. Tapi mungkin arahnya gitu. Kira-kira Pilpres di Jakarta ini bakal bubar nggak? Kira-kira? Memang susah untuk ditebak. Rantai politik itu susah untuk ditebak gitu. Yang awalnya menolak IKN tiba-tiba menerima ya. Wow, datang 17-an Agustus. Saya kaget ini, kok bisa secepat ini membayarnya gitu. Sebenarnya berubah ya. Iya, yang awalnya menolak balihonya besar gitu kan. Ada itu salah satu pengamat politik, Siapa? saya lupa namanya, dari Madura itu. Karena logatnya itu logat Madura. Itu bicara, ini kok mudah sekali iman politiknya. Yang awalnya menolak baliho besar di depan kantornya itu, kalau partai ini menang, ibu kota tidak jadi pindah, tetap di Jakarta. Sekarang tiba-tiba berubah gitu. Kan memang sulit, tapi kalau pandangan saya pribadi, karena politik itu bicara soal keuntungan, nggak ada yang mau rugi. Kalau partai politik itu pasti mau untung terus kan gitu. Soal kekuasaan itu bisa jadi pecah gitu, plus ya. Bisa jadi. Tapi kira-kira ya, kalau pada akhirnya memang pecah gitu, kalau akhirnya pecah, rasa-rasanya partai politik yang memisahkan dari Kim Plus, rasa-rasanya partai politik yang memang dia nggak punya rekam jejak buruk gitu. Karena rasa-rasanya kenapa akhirnya begitu, berbagai macam pimpinan parpol itu kayak sudah ditodong. Ibaratnya kita tuh kayak naruh pistol di kepala, tapi gak ditembak gitu. Cuman buat nakut-nakutin. Jadi kamu ke barat gitu kan. Kalau ke barat saya tembak. Tajam. Iya. Raja apa? Bukan Raja Brawijaya. Kalau Raja Brawijaya ospek kan. Saya kira kemarin Raja Brawijaya gitu kan. Ternyata Raja Jawa. Raja Jawa gitu. Sampai Bu Mega itu pengen kenalan. Sama Raja Jawa ini. Ya pengen ketemu. Iya. Kayaknya begitu. Jadi akhirnya semua pimpinan partai ini, nggak semua lah ya, mungkin saja, ini kan kemungkinan pimpinan partai ini akhirnya berada dalam kondisi yang dia tersandra dan harus mengikuti arahan yang kemudian diberikan oleh penodong pistol itu. Kalau tidak sesuai, ya nanti tumbang sama yang pemegang kekuasaan. Memang kekuasaan atau power itu ya, kekuatan itu ya, memang dalam definisinya ya, kekuasaan itu kan dipakai untuk mempengaruhi seseorang ya, atau A untuk mempengaruhi si B itu. Tapi pengaruhnya hari ini itu kekuasaan itu dikonotasikan ke hal yang negatif. Pengarahannya itu hal yang negatif, sehingga saya sebenarnya mencoba untuk belajar soal kekuasaan dan politik itu, power and politik itu kan. Bagaimana sebenarnya politik dan power itu atau kekuasaan itu atau kekuatan itu sebenarnya dipakai untuk hal yang baik sebenarnya. Itu definisinya hal yang baik sebenarnya. Cuman hari ini kita melihat prakteknya itu kekuasaan ini dipakai ke hal yang buruk gitu. Mungkin baik bagi mereka, keluarga mereka gitu, atau kelompok. Emang kalau kelompok kan banyak kan ya. Ini keluarga gitu. Hanya untuk keluarga itu, sehingga kekuasaan ini, power itu yang terlalu berlebihan itu dipakai untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk tetap memegang status quo gitu ya, tidak jauh dan tidak bukan Pak Presiden kita kan katanya terbaik kan masih
kepercayaan, tingkat kepercayaan berapa persen itu? Saya tembus 70 ke atas. Ya hampir mau 80 kali Ya, yang bisa. satu-satunya presiden di akhir periode yang kemudian tembus gitu kan. Cuma kayaknya kalau kita sekarang lagi survei ke mahasiswa, kayaknya bakal 100% kayaknya. Gak ngerti lah ya. Bukan 111. Itu sebenarnya melampaui batas sih. Tapi akhirnya mungkin saja. Jadi kalau kemarin ada yang bilang bahwa Raja Jawa ini ngeri-ngeri sedap. Oh, barang ini agak lain orangnya. Barang. Mungkin itu akhirnya yang kemudian untuk pesan tersirat yang disampaikan kepada partai politik yang lain gitu, bahwa Anda ini bisa jadi target selanjutnya gitu. Kalau tidak mengikuti instruksi gitu. siap instruksi. Sesuai instruksi gitu. Siap. Sehingga makanya kemudian dikatakan bahwa ngeri-ngeri sedap gitu, karena mau bagaimanapun yang punya informasi terbanyak gitu kan, dari berbagai macam info keburukan sikap-sikap partai politik gitu kan. Itu kan dulu juga pernah disampaikan bahwa saya tahu seluruh kegiatan ketua-ketua umum, saya tahu seluruh kegiatan partai politik gitu kan. Hingga akhirnya itu menjadi kekuatan kartu as yang kemudian kalau sampai tidak ikut instruksi saya, ini kartu ini akan terbuka. Sampai terbuka, silahkan sampai nikmati sendiri gitu. Kira-kira begitu. Sehingga akhirnya kartu truf itu terus dipegang dan tetap dijaga gitu. Makanya disampaikan bahwa orang ini ngeri-ngeri sedap gitu. Karena kalau kamu nggak ikut, kamu akan jadi target selanjutnya. Kalau nggak ikut, kamu akan ditebang. Cuma kalau kamu ingin tebang kan kamu ingin kan? Dipaksa ya. Dipaksa ditebang sebelum selesai. Padahal Airlangga gak ada persoalan gitu. Tiba-tiba mengundurkan diri. Pasang kamera. Pasang kamera dan disuruh revisi lagi. Oh, ada revisiannya juga kan? Bahwa sana karena dia tidak menyebutkan wakil presiden gitu. Padahal yang menyebutkan Prabowo Gibran, tapi cuma presiden. Wakil presidennya gak dihitung. Oh iya. Atau memang sengaja gak dihitung gitu. Takutnya jadi ban serep aja. Kita nggak tahu itu. Enggak itu. Kalau itu memang kekhawatiran yang dimiliki oleh Gibran, kalau pada akhirnya dia jadi wakil tapi dia tidak disokong oleh partai politik yang besar, dia khawatir tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan fungsinya juga gak bakal kelihatan banget gitu kan. Kalau Kiai Haji Maruf Amin kan meskipun dari dulu selalu dibilang kemana kok silent gak kelihatan dan sebagainya gitu. King of silent. Ya King of silent gitu kan, dari UI gitu. Iya. Salah satunya. Gibran tuh khawatir begitu gitu. Karena Jokowi sudah memperlakukan itu ke Maruf Amin, bisa saja Prabowo juga melakukan itu ke Gibran gitu. Toh yang berkuasa sekarang Gerindra, bos Prabowo gitu kan. Jadi dia butuh partai yang kuat, Makanya untuk backup. Salah satunya adalah Golkar. Dan rasanya Golkar sejak awal dia memutuskan untuk kemudian memberikan surat rekom kepada Gibran, Partai musuh kan? Iya, partai musuh. Pertama itu juga. Memang sepertinya dari sana dia sudah dalam posisi tersandra. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin akhirnya berbagai macam dukungan yang juga pindah ke Kipres juga gara-gara itu. Mungkin saja gitu kan. Entah yang Nasdem dengan berbagai macam kasus persoalannya di akhir-akhir karena dia tidak mendukung Jokowi gitu. Padahal awalnya itu kan dia ingin mencalonkan Anies juga kan. Di DKI kan. Cuma mungkin kalau mencalonkan Anies lebih banyak yang tertangkap lagi. Mungkin ya. Masalahnya kan tiba-tiba datang presiden terpilih terus di depan media menyampaikan sebagai adik saya sampaikan ini bukan saatnya untuk adik Anies maju lagi gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, karena kan sudah thresholdnya sudah agak memenuhi semua partai lah gitu untuk bisa mencalonkan, ya bisa jadi tergoda lah partai-partai politik yang ada di koalisi plus itu. Tapi bisa saja ya, ini saya lempar saja, bisa saja memang ternyata yang bermain selama ini mungkin bukan Jokowi tapi orang-orang yang lain yang kemudian mengatasnamakan itu gitu, sehingga kemudian citra Jokowi menjadi buruk gitu. Tapi kemungkinan ini hanya 1%. 0, berapa persen gitu? 0 itu bukan, kalau 1% kebanyakan. Karena bagaimanapun sikap politik Jokowi ini untuk kemudian di hadapan publik ya memang selalu baik memang. Sampai kita lupa kalau dia merakyat gitu kan. Punya keburukan, merakyat banget dia. Karena dia tanpa disetting untuk merakyat sudah merakyat dari dulu. Memang sesederhana itu. Tapi ini ya, akhirnya pohon beringin itu
kalau di depan tukang kayu itu pasti akan jadi meja sama kursi Jadi gitu. jadi di hadapan tukang kayu ya tetap aja gitu. Ini nih sebuah apa namanya, sebuah modal besar gitu kan, untuk kita bisa membuat kursi, untuk kita bisa membuat meja gitu, supaya kita bisa ngopi-ngopi. Kreatif berarti tukang kayu. Kreatif. Kasih aja dia kampak gitu kan. Langsung ditebang gitu. Jadi kalau dulu ada istilah pohon beringin itu menyeramkan, harinya dia jadi bonsai. Yang sebelumnya bukan cuman pohon beringin, banteng yang sebelumnya menyeramkan, Iya. tiba-tiba sebenarnya itu bukan tukang kayu, tukang jagal juga. Gitu. Mampu menjaga. Cuma kebetulan bantengnya ini gak sampai putus. Untungnya ya. Masih ada Ya, jadi dia masih ada perlawanan. masih ada perlawanan. Kayak tadinya kan Iya. kuat untuk ini. Kalau beringin kan juga bisa melawan kan, dia mandek aja gini. Tegak aja gitu. Kalau banteng kan bisa Iya. gini memperpan gitu. Tapi mana? Tapi yang ditunggu-tunggu memang kan kemarin kan sudah deklarasi ya soal ini ya, calon-calon dari PDIP. Ya sudah dikasih. Beberapa daerah sudah. Cuman yang di Jawa Timur, Jawa Timur belum. Jawa Barat, Jawa Tengah, Ya. sama Jakarta. Kalau Jawa Timur kayaknya nunggu Hovifah ketangkap kayaknya. Oh, gitu. Memang elektabilitas Hovifah memang tidak ada yang bisa menyaingi atau Nah. gimana? Elektabilitas. Saya soalnya gini, soalnya sempat dengar ada ketemu nyalon kan ada. di Jawa Timur, tapi kan nggak mungkin masa turun tingkat lagi, Nah. jauh tingkatnya juga. Turun lah, jauh banget gitu. Atau sekum, turun sekjen. Oh, sekjen mana? Ini pertambangan. Enggak kawan. Kan udah ada pertambahan, Ya. jadi nggak usah. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Enggak, karena mungkin saja ya. Karena Hovifah ini kan kemarin saja kantor gubernur itu baru saja digeledah soal dana hibah yang dilakukan secara bersama-sama antara DPR oleh DPRD ya sebenarnya. Terkait dengan APBN untuk kemudian dana hibah itu, dan itu pasti kan melibatkan lembaga eksekutif karena itu sifatnya APBN. Maka mungkin saja Hovifah juga akan berbaju orangnya sebelum pendaftaran pilkada. Mungkin. Tapi kan udah dibuka pendaftarannya. Sudah dibuka, tapi kan sampai sekarang belum mendaftarkan. Dan sampai sekarang PDIP ataupun di Jawa Timur itu masih belum ada kabar terkait siapa calon yang diusung. Udah saya sampai bilang tadi. Karena saya mungkin lagi nunggu Hovifah ditangkap baru bicara. Ada gitu. Ada. Oh, ini udah ditangkap ya, tangkap dulu ya. Bisa. Kalau Jawa Tengah kan memang sengaja menunggu penggolokan. Apakah Praga itu mau naik lagi atau enggak itu? Meskipun sekarang sudah ada banyak pernyataan bahwa Lutfi Kaisang Jawa Tengah gitu kan. Karena Jakarta sudah di Iya. bersama Ridwan Kamil ya. Tapi kalau Bahlil jadi ketum, bisa saja nanti berubah juga. Berubah gimana ini? Gak jadi direkom gitu kan. Yang siapa? Ridwan Kamil. Siapa tahu gitu kan. Akhirnya direkom biar Kaisang aja yang maju gitu. Oh, gitu. Kan bisa saja. Meskipun harusnya sampai sekarang Kaisang nggak bisa maju. Karena masih Nah, batas usianya ya hasilnya. 39. Jadi kalau 29. 29. Jadi kalau saya jadi Kaisang mungkin akan berpikir bahwa kenapa jalan saya tidak semulus kakak saya. Kira-kira gitu. Atau mungkin kenapa saya telat lagi? Karena saya tadi, harusnya saya lahir Januari lah gitu. Iya, dan cepat lah gitu naiknya. Jadi saya sudah masuk 30 sekarang gitu. Tapi memang mulus ya. Sebenarnya memang mulus jalannya Kaisang ini. Mulus. Jadi anggota tiba-tiba 2 hari langsung ketum. Ya itu kecepatan kilat itu. Bahkan hame-hame langsung gokong itu gak mau. Saya sebenarnya pengen gitu kalau masuk dalam partai politik ya. Kalau jadi ketum langsung mau saya. Iya enak gitu. Gak usah sekolah pengkaderan dan lain sebagainya Gak gitu usah kan. sibuk-sibuk tengkar sama partai politik Iya. lain dulu. Tidak usah cari panggung lah untuk ini segala macam tiba-tiba langsung ketum. Langsung diberi panggung. Iya. Tiba-tiba pidato sudah romantis. Menarik itu. Kemungkinan kembali lagi ke Jakarta. Memang Jakarta ini seksi untuk disiapkan saya. Kembali lagi ke Jakarta. Karena salah satu-satunya partai besar yang masih belum
masuk dalam koalisi Kim ini plus plus itu kan cuma PDIP gitu. Cuma PDIP. Rasanya menurut sampean nih, PDIP itu mau mencalonkan siapa? Ahok bisa kan? Bisa. Meskipun kemarin ada polemik bahwa Ahok ini bermasalah karena dia mantan narapidana. Sedangkan dalam aturan syaratnya adalah tidak pernah punya rekam jejak sebagai narapidana. Tapi itu kan dipatahkan dengan aturan lain yang mengatakan bahwa gak apa-apa mantan narapidana asalkan dia mau mengaku di depan publik bahwa dia pernah melakukan pernah terjerat kasus pidana gitu. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan di sana itu orang yang kemudian hukuman pidananya di atas 5 tahun. 5 tahun ke atas. Oh, kalau Ahok udah tahu. udah tahu. Berarti bisa ya. Udah tahu. Jadi akhirnya bisa gitu. Itu kasusnya sama kayak Abah Anton di Malang. Jadi Abah Anton kan juga pernah terjerat kasus korupsi besar-besaran di Malang gitu kan. Kalau akhirnya Abah Anton sekarang maju, ya itu pencalonannya salah satu syarat itu terpenuhi karena dia bicara di depan publik gitu. Bicara di depan publik, iya mengakui di depan publik. Dan kedua, dia tidak sampai 5 tahun. Tapi enak ya kalau mau mencalonkan jadi politisi ya. Kita tinggal kalau kita punya rekam jejak di kepolisian gitu kan ya, pernah di penjara, tinggal bicara di depan publik, udah bisa mencalonkan. Kalau kita kerja itu kan harus buat SKJ. Kalau ada gitu catatan kepolisian itu kan kalau ada catatan di kepolisian, ini susah masuknya. Iya. Tapi harusnya itu juga dibuat untuk ini loh, bicara di depan publik juga gitu, agar bisa masuk. Ya. Iya. Menyatakan diri gitu. Iya itu politisi. Nah, karena itu juga dibuat secara politis kan, sehingga kemudian kebutuhannya juga memang semuanya kan dibuat secara politis gitu kan. Undang-undang semuanya ini. Saya selalu berprasangka baik bahwa undang-undang itu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Itu agak itu kayaknya kalimat yang aneh gitu ya. Hiperbola gitu kayaknya. Tapi rasanya entah ya, apakah kemudian nanti PDIP akan mencalonkan Anies atau ternyata Anies dicalonkan oleh partai lain dari Kim Plus yang keluar gitu. Bisa jadi. Tapi untuk kemudian PDIP mencalonkan Anies ini cukup berat. Karena selama ini biasanya PDIP selalu mencalonkan kadernya sendiri. Gak mau dia kan mencalonkan dari kader lain sebenarnya. Itu yang akhirnya berbeda dari partai-partai lain. Idealisnya itu bukan soal idealis. Gimana? Idealis juga mungkin. Yang kedua soal ini. Soal apa? Sistem negara kita yang kemudian akhirnya bisa mencalonkan, bisa mengusung dan sebagainya itu. Jalannya itu cuma partai politik. Jalannya cuma partai politik. Kendaraannya partai politik. Kalau kendaraannya rusak gitu kan, sistem kerja di dalam kendaraan itu tidak bekerja dengan baik gitu kan, entah bensinnya yang boros gitu kan. Kalau bensinnya boros tentu kita perlu mengisi banyak bahan bakar, perlu uang bro untuk kemudian bensin itu bisa berjalan. Loh, sistem yang ada di partai politik di kebetulan PDIP itu kayaknya sistem paling baik untuk kemudian menjalankan mesin-mesin itu. Jadi mesin kader-kadernya gitu. Ya, jadi mesin partai itu hadir gitu. Baik dari mereka yang sudah sekolah politik, sekolah partai dan sebagainya, akhirnya mereka punya kesempatan untuk diusung oleh partai. Kalau kejadian-kejadian yang lain kan enggak. Comot gitu kan, ambil yang sudah jadi gitu kan. Akhirnya cobalah lihat kemarin calon-calon Pilpres misalnya. Siapa yang kemudian jadi kader partai? Kalau wakilnya yang memang kalau yang bukan calon presidennya kan semuanya kan kader partai semua itu kan? Enggak. Oh enggak, satu ya lupa saya. Satu. Satunya kader partai. Iya. Ini kan Ganjar kader. Prabowo ketua umum. Caimin ketua umum. Ya kan? Iya. Kemudian wakil Mahfud MD bukan. Kemudian Anies bukan. Sebenarnya kader PDIP. Sebenarnya. Ini Gibran ini sebenarnya sekarang ini masih kader PDIP atau bukan? Bukan. Udah ada ini surat dari PDIP berarti kan? Kalau surat itu saya tidak paham soal surat itu sudah. Soalnya ya yang saya ketahui itu nggak tahu ini mungkin sudah terpublish atau gimana sehingga saya kekurangan informasi mungkin ya. Nggak ada
keterangan bahwasanya Gibran ini sudah dikeluarkan gitu. Gak ada keterangan itu, tapi selalu mengatakan statement partai, anggota partai itu selalu mengatakan bahwa Siapa? Hasto juga Terus biasanya kan paling kencang di PDP kan ya, Hasto. Pasar Ibu juga mengatakan bahwa setelah dia memutuskan diri untuk kemudian dicalonkan oleh Golkar gitu kan, dan dia mengiyakan itu, maka sejak saat itu dia sudah bukan kader PDIP. Statementnya selalu begitu. Artinya dia dari kader partai atau bukan sebenarnya? Kalau hitungannya Kader partai Golkar enggak. PDI juga. Iya. Ibaratnya Gibran tuh gini. Jadi Gibran naik mobil gitu. Sampai tengah jalan dia turun dijemput taksi lain. Gitu. Padahal dia udah punya mobil ya. Iya, taksinya warna kuning gitu. Karena yang punya mobil ngerti, kamu nih tujuannya jangan ke sana dulu. Tapi kuningnya kayaknya kuning Gerindra kemarin. Bagi-bagi lah katanya gitu. Aduh. Di sana yang sana merah mewah, bukan merah banteng. Mewah gitu. Iya. Dan apalagi kita melihat PSE gitu kan, yang dulu bersuara soal KKN gitu, korupsi dan nepotisme gitu. Pada akhirnya yang menjalankan itu sekarang mereka gitu kan. Memang menarik PSI itu. Padahal dia itu selalu mencitrakan bahwa dia itu partai politik muda, anak muda. Tapi ya mungkin dia mencalonkan ketua umumnya karena yang sebelumnya terlalu tua mungkin. Ini muda, ya udah ini aja gitu kan. Padahal dulu Giring sudah punya suara yang bagus untuk menjadi wakil rakyat. Ya itu kan ini calon presiden, mantan calon presiden. Iya. Akhirnya dari berbagai macam sistem partai politik yang tidak berjalan dengan baik, kan? Maka akhirnya demokrasi kita juga tidak terjaga dengan baik. Berbagai macam hal juga tidak terjaga dengan baik. Ya karena kendaraan ini ialah yang kemudian harusnya menjaga tiang-tiang hasil reportasi. Kalau saya gitu sih sebenarnya. Memang agak lain memang. Agak lain. Ini bukan konten agak lain ya. Tapi pemerintah kita ini sebenarnya agak lain gitu. Apalagi partai politik juga agak lain, politisi juga agak lain ini. Kan tapi siapa itu? Abdul kan nyanyi itu. Ini agak lain. Kau agak lain Bapak kau. Aduh. Saya kasihan sama Habibur Rahman itu. Kenapa? Dia ingin mengklarifikasi dan mengatakan bahwa hari ini tidak ada pengesahan revisi undang-undang pilkada. Lempar botol. Enggak tahu botolnya kenapa guys. Oh yang ke masa itu. Ya, masa itu. Ya, biasa biar dia kelihatan merakyat gitu kan. Iya. Untuk kemudian menutupi berbagai macam kasusnya gitu. Karena habis ini kan mau diakui atau tidak yang berbahasa ya Gerindra. Sebenarnya bagi saya, harusnya partai politik ini segera sadar, segera waras. Kemudian kalau memang pada hari ini harus meninggalkan Jokowi, kayaknya tinggalkan aja gitu. Karena habis ini dia nggak berkuasa, tinggalin aja gitu. Tapi kan anak-anaknya ada. Lah, mantunya juga ada. Mantunya kalau menang, anaknya kalau jadi, iya kan? Kan ada Wapres. Wapresnya kalau berfungsi, kalau enggak. Oh iya sih. Jadi sebenarnya mungkin ya. Anggaplah partai politik kompak. Tinggalkan Jokowi, selesai. Misal kita bersama-sama melawan ini. Bersama-sama melawan dan bersama-sama mengungkapkan saja fair-fairannya bagaimana gitu. Atau ternyata memang selama ini yang punya banyak kasus di pimpinan parpol. Tapi masalahnya partai politik ketua umum itu berani apa enggak gitu. Iya, makanya seandainya kompak saja gitu kan selesai sebenarnya. Karena kan memang sulit untuk ditebak kan ketum partai ini atau partai politik yang ada di Indonesia ini kan, kecuali PDIP itu. Kalau PDIP kalau sudah mode koalisi gitu, mode oposisi gitu kan ya, tegak lurus dia. Itunya yang saya kagum dari PDIP. Cuman yang lain ini kan bicara soal untung rugi lagi kan. Yang lain ini malah mau uji. Kalau saya katakan jatah gimana gitu kan. Memang sebenarnya kursi di sini kan panjang. Nah, ya. Kasihin aja. Memang kursi itu kan kayaknya sangat menggoda gitu. Ada lelucon dari Erlangga itu waktu di IKN itu. Iya. Viral itu. Waktu ngambil kursinya Kapolri itu kan. Ini kursinya Kapolri aja diambil. Apalagi cuma kursi ketum Oh. Itu. Enggak bisa.
partai itu sadar itu kan, sadar dia penjaga demokrasi hasil reformasi kita. Lu udah tinggalin aja Jokowi itu dengan berbagai macam kekuasaannya gitu. Nah, dan pemerintahan baru itu Prabowo kan. Nah, mungkin saja Prabowo juga tersandra dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh Jokowi sampai akhirnya dia terpilih sebagai presiden. Atau mungkin ada Kang Budi, anaknya bisa diambil gitu kan untuk jadi wakilnya gitu, mungkin itu yang menjadi keberatan Prabowo mungkin untuk saja. Terus yang kedua, Jokowi. Kenapa begitu? Kayaknya salah satu kenapa Jokowi muncul Prabowo itu dengan berbagai macam proses pergantian menteri-menteri di sekarang. Ada yang di ini Banyak di reshuffle. Nah kemarin di reshuffle supaya nanti dia punya satu kewenangan mengatur soal undang-undang pilkada misalnya. Bisa. Kalau yang kan nggak mau PDI ya. Mungkin begitu. Dunia politiknya akhirnya begitu. Kemudian yang selama ini masuk di reshuffle, itu dari Gerindra orang Prabowo gitu. Yang masuk. Alasannya intinya ya transisi pemerintahan gitu kan. Padahal mungkin saja ini salah satu strategi Jokowi untuk kemudian mengunci agar Prabowo ini juga berkomunikasi dengan Jokowi ke depannya. Tapi yang siapa dari kader PDIP yang di ini reshuffle? Yasona kan? Menkumham. Nah, itu kita harusnya menunggu nih kemarahan PDIP seperti apa gitu soal pemecatan itu kan. Ya. Tapi PDIP menanggapinya santai. Santai. Dan dia mengatakan bahwa gini, PDIP itu gak ngerti ya. Dia selalu sesuai dengan berbagai macam aturan yang ada. Saya bukan bela PDI, enggak. Ketika Yasona dipecat, ya memang itu hak prerogatif presiden, kita sadar soal itu dan ya sudah gitu. Itu biasa saja gitu soal berbagai macam proses transisi pemerintahan sah aja gitu. Cuma yang akhirnya bermasalah, kenapa selama 10 tahun harus sekarang menjelang 2 bulan gitu? Yang reshuffle. Atau harus sekarang yang setelah lagi bulan September Yasona itu akan mengundurkan diri karena dia sudah sebagai anggota DPR RI, maksudnya dia akan persiapan untuk menjadi DPR RI gitu kan, untuk dilantik sehingga dia mau nggak mau akan mengundurkan diri ya. Sekarang aja dipecat. Kenapa dipecat sekarang gitu kan? Ada kepentingan apa? Supaya undang-undang pilkada berubah atau gimana? Gitu kan? Terus akhirnya PDIP nampaknya dengan santai dan dia biasa aja lah gitu, soal itu biasa saja dan kita sudah mengerti. Kalau kata Mahfud MD, terserah wis kamu mau ngapain wis gitu, terserah lah, mumpung masih punya kuasa gitu. Kita lihat aja di sini. Kalau MD kan gitu gitu. Memang agak lain kalau MD itu kan. Ini apa ya? Memang jelimet untuk kita bicara soal urusan partai politik ini. Karena pertama memang susah ditebak untuk partai politik kan ya. Sekarang A bisa B besok atau bisa C tiba-tiba langsung Z gitu kan ya, loncat-loncat memang kan karena sesuai kebutuhan kepentingannya seperti apa itu. Yang menjadi apa ya, pembicaraan hari ini tuh ya soal pilkada ini. Kenapa sih ini nggak tahu ya komunikasinya partai politik itu seperti apa ya? Apakah tertutup antar koalisi atau gimana ya? Juga kan ya soal kembali lagi soal Gelora itu, Gelora kan yang mengajukan gugatan di MK itu sehingga disahkannya soal threshold itu kan, yang memang rencana-rencananya Hari itu untuk agar semua partai politik itu punya apa ya namanya, peluang untuk mencalonkan kader-kadernya gitu, atau mencalonkan dari partai politiknya, entah itu dari kadernya sendiri atau dari pihak luar atau dari partai kader yang lain gitu kan. Hingga rasa-rasanya perlu untuk kita tunggu sampai tanggal berapa penutupan? 27. Artinya sekarang 5 hari lagi kita lihat di mana koalisi plus itu PDIP menyikapi soal putusan MK. Apakah mereka akan pecah tim plus ini
atau PDIP tetap sendirian sehingga banyak calon nanti bisa 3 bisa 4 gitu kan. Kim ini nggak bakalan, Kim yang sesungguhnya mungkin nggak bakalan pecah gitu. Tapi plusnya itu bisa saja pecah, jadi pecah musuh lain atau musuh kadernya sendiri gitu. Karena seksi untuk PKS itu kan juga seksi untuk dia bisa mencalonkan sebagai calon gubernur gitu kan. Cuma akhirnya Sasmono kan? Ya, cuma akhirnya PKS kan kepikiran juga. Apa? Jabatan? Hah? Kursi jabatan menteri itu nggak dapat bro. Atau berbagai macam kursi strategis di pemerintahan Prabowo nggak dapat. Atau mungkin juga ini ada kemungkinan lain sehingga Kim plus ini tidak bakalan pecah atau goyang ya. Karena mungkin penglihatan publik hari ini itu khususnya bagi warga Jakarta ya, itu melihat bahwasanya PKS, PKB dan Nasdem ini akan ketika dia pecah dari Kim, dia akan kelihatan bahwasanya mereka mencalonkan bukan atas dasar kepentingan rakyat, meskipun dari awal memang bukan kepentingan rakyat gitu kan ya, karena kepentingan politiknya masing-masing gitu soal pencalonan itu, sehingga apa ya, menurut saya itu rasanya juga sulit untuk mereka bisa pecah gitu. Kim plus ini sulit. Kita nunggu saja soal siapa yang kemudian akan diusung oleh PDI, apakah kemudian itu akan merubah berbagai macam peta politik. Tapi menurut saya rasanya mungkin akan berubah. Peta politik Jakarta kayaknya akan sedikit berubah ketika nanti PDIP menentukan calonnya A gitu. Karena sampai sekarang tetap keputusan MK yang dipakai. Lebih baik memang berubah itu. Lebih seru kan gitu kan. Ya. Terakhir sebagai penutup ya gimana? Ada mungkin bagi saya kayaknya sampai juga mengerti soal ini. Di proses aksi demonstrasi yang ramai soal pilkada di DPR RI itu kan, di berbagai macam daerah. Tapi yang paling ramai ini kan soal di Jakarta gitu. Ya. Pusatnya. Satu kejadian dalam demo yang kemudian tidak akan pernah hilang, satu soal berbagai macam kerusuhan. Mungkin rusuhnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Bahkan gerbang-gerbang DPR itu sampai roboh, sampai kedobrak gitu kan. Itu kan banyak kejadian gitu. Mending fasilitas saja yang roboh daripada kepercayaan masyarakat. Yang roboh kotes. Iya benar ya. Iya seharusnya gitu kan. Tapi akhirnya dari situ kan pasti ada yang namanya keamanan, kepolisian gitu kan, kepolisian. Dan sekarang kita juga sama-sama tahu, beredar di media sosial bahwa ada banyak pihak polisi yang kemudian menanggapi berbagai macam oknum polisi. Ya. Ada banyak polisi, entah dia berbaju atau enggak gitu kan. Karena intel ketika demonstrasi itu kan dia pakai biasa gitu. Ya. Tiba-tiba diseret aja masuk gitu. Masuk gitu. Masuk ya kan. Iya kan? Nah, kejadian-kejadian itu ada di demonstrasi itu. Kira-kira orang-orang yang sudah terseret itu akan baik-baik saja atau enggak? Menurut saya kira-kira akan baik saja atau enggak? Dari pengalaman sebelumnya ya, kalau demonstrasi itu kan pasti ada perubahan bentuk. Iya. Bentuk fisik. Itu pasti akan sering terjadi gitu. Jadi orang yang jadi sudah ditangkap gitu, bukan ditangkap, dibawa lah. Diamankan. Bicaranya diamankan. Entah karena kerusuhan atau karena urusan bisnis publik atau apa gitu, diamankan. Kira-kira ketika kembali dia bakal baik-baik saja atau enggak? Mungkin secara fisik berubah. Okay. Entah itu bicara soal baik tidaknya, kembalinya baik-baik atau enggak, terserah publik itu bisa melihat nanti. Publik yang menilai. Ya menilai gitu. Karena kan dari pengalaman sebelumnya kan pasti ya tidak baik-baik gitu kan. Ya. Kita di sini kan tidak ingin bicara soal citra kepolisian yang seperti itu atau negatif itu. Hanya oknum-oknumnya saja yang mungkin seperti itu gitu. Mungkin perlu nih bagi Kapolri gitu untuk menyampaikan bahwa teman-teman yang sudah ditangkap dijaga baik-baik gitu, dipulangkan dengan secara baik-baik gitu, tanpa sedikit helai pun hilang dari mereka gitu kan. Entah KTP dan lain sebagainya. Karena itu menurut saya kan, dan juga ya penting itu
media nih. Hmm. Media itu, media berita itu, media massa itu juga penting untuk menyampaikan substansi sama esensi yang dibawakan oleh teman-teman kawan-kawan seperjuangan ini yang turun ke jalan tadi itu. Karena pasti ada aja media-media, oknum media yang itu lebih menyoroti soal kerusuhan, soal kekerasan gitu, Soal kejadian-kejadian unik gitu. iya, kejadian-kejadian unik, sehingga hilanglah substansi yang ingin disampaikan teman-teman gitu. Itu semacam soal pembelokan. Iya, Pembelokan memang narasi. isu. Memang orang, memang kan yang berkuasa hari ini yang saya lihat itu ya, dari lembaga legislatif, yudikatif sama eksekutif, itu juga peran media ini juga sangat besar gitu. Permainan-permainan soal penggiringan isu dan lain sebagainya itu, media sosial ini hari ini tuh di era revolusi industri 4.0 kan, masih di Indonesia ini kan, itu penting untuk disampaikan secara ini, apa itu bahasa dari kalau konten kreator itu, bukan hashtag sih, apa itu namanya, clickbaitnya itu lebih ke hal-hal yang substansi lah gitu lah. Iya, jangan menyoroti hal-hal yang Iya, ya aneh-aneh gitu. Bisa gini apa, kayak teman-teman selebriti atau aktor atau stand up komedi itu, yang komedian yang turun hari ini, coba lebih disoroti soal apa sih keresahan mereka gitu, kok sampai mereka turun. Itu kan lebih relevan lah gitu, untuk diangkat gitu, daripada clickbait soal hal-hal yang lucu. Kenapa ini kok turun gitu? Dan pembicara orasi mereka yang lucu, mungkin sebenarnya kan ya lebih lucu yang di dalam sebenarnya, bukan yang di luar. tapi mungkin ini ya, mungkin media menanggapnya bahwa ya memang ketertarikan minat baca masyarakat kita ya soal itu, sehingga itu yang kemudian akhirnya menjadi paling banyak lah mungkin media sudah memberitakan dua-duanya gitu kan. Tapi ternyata yang lebih diminati masyarakat adalah soal ininya gitu. Tapi karena pernyataan sampai tadi bahwa mungkin saja setelah dia selesai diamankan akan terjadi perubahan fisik gitu kan, akan terjadi fisik, saya jadi teringat kasus Vina. Kenapa? Di mana terjadi salah tangkap satu. Yang kedua, pernyataan-pernyataan soal berbagai macam kejadian ketika ada di kantor kepolisian itu memang tidak baik saja, entah yang dipukul, dikasih minum air kencing dan sebagainya. Itu kan pengakuan sang pelaku yang katanya salah tangkap, yang sekarang akhirnya dibebaskan dan sedang persidangan gitu, sedang PK. Jadi akhirnya saya teringat tentang itu. Kalau akhirnya memang ada yang berubah gitu kan secara fisik, berarti mungkin saja kejadian itu benar. Dan yang kedua, kira-kira media berani nggak untuk kemudian mewawancarai orang yang tadi ketika aksi demonstrasi itu sudah diamankan? Kira-kira media akan mencari orang itu dan memberitakan itu atau enggak gitu? Apakah mereka akan baik-baik saja atau enggak gitu? Kalau secara berbagai macam cerita kelam masa lalu, itu pasti ada yang hilang, entah kulit putih berubah jadi lebam gitu. Mungkin saja gitu. Itu bukan kena sinar matahari itu. Kena sinar matahari siapa? Ya itu memang mungkin perlu untuk di ini ya, apa namanya, teman-teman itu kan sebenarnya kan kalau demonstrasi, kenapa bukan jangan soroti soal kerusuhan, mereka tuh sebenarnya ingin menyuarakan dengan secara baik-baik, tapi yang didatangi itu kan sebagai tuan rumah. Seharusnya kan mereka kalau ada di dalam kan seharusnya keluar lah gitu. Tapi kan tadi ada yang keluar kan? Ada yang keluar. Biasanya gini taktiknya mereka itu. Nunggu rusuh baru keluar. Gitu. Biasanya gitu dulu. Jadi rusuh dulu. Biar disorotinya yang rusuh. Itu kan gak baik juga gitu. Karena kan kalau sudah tidak aturan sudah ugal-ugalan dan di parlemen sudah, di wakil-wakil kita sudah, di gedung-gedung berasi sudah tidak bisa diandalkan, maka salah satunya adalah turun ke jalan kan gitu. Parlemen jalanan gitu kan. Itu yang menjadi apa ya, di Indonesia itu identitas sebenarnya. Seharusnya itu identitas itu seharusnya dihilangkan dengan cara DPR kita
mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang pro terhadap rakyat sebenarnya itu gak bakalan terjadi parlemen jalanan gitu. Bukan pro terhadap rakyat yang berkuasa. Iya. Yang berkuasa itu kan rakyat gitu. Iya. Hitungannya itu. Iya. Iya dah. Terakhir kotes malam ini. Oh, gak ada kotes ya. Terserah lah, bicara aja. Susah untuk karena kita bicara soal yang agak berat soalnya ini tadi. Gak apa-apa lah kotes patah hati atau apa. Patah hati. Ternyata yang membuat kita patah itu tidak hanya soal hubungan pacaran gitu dengan kekasih, tapi juga kepercayaan kita terhadap pemerintah kita, para wakil kita gitu. Tahu nggak kalau kata Pak Jasad Boy ya Pak? Gimana? Itu yang ditunggu-tunggu kan.